Pada suatu waktu, hiduplah sepasang suami istri di sebuah negeri yang jauh. Mereka tidak memiliki anak, tetapi mereka sangat ingin memiliki seorang anak perempuan. Dalam beberapa waktu yang singkat, istrinya tersebut mengandung seorang bayi perempuan. Suatu hari, ketika istrinya itu melihat keluar dari jendela, ia melihat penjaga selada yang indah di sebelah rumahnya. Sejak saat itu, ia tidak bisa memikirkan hal lain selain memakan selada itu. Aku ingin makan selada itu. Apakah tidak bisa? Karena sakit, sang istri kemudian tidak nafsu makan dan kehilangan banyak berat badannya. Sampai suatu hari, suaminya sangat mengkhawatirkannya, sehingga ia berjanji kepada istrinya bahwa akan membawakannya seikat selada. Jangan khawatir sayangku, aku akan pergi dan membawakanmu selada yang banyak. Tapi sang suami tahu bahwa itu sangat berbahaya, karena rumah di sebelahnya adalah milik seorang penyihir hebat. Taman itu juga dikelilingi oleh tembok besar, sehingga tidak ada yang berani masuk ke dalamnya. Sang suami mengumpulkan seluruh kekuatannya dan memanjat tembok untuk memasuki taman. Ia kemudian mengambil segenggam selada untuk istrinya. Sang istri sangat senang dan merasa sedikit lebih baik, tapi sayangnya segenggam tidak cukup untuknya. Keesokan harinya, sang suami kembali mendatangi rumah penyihir untuk mengambil selada. Tapi kali ini penyihir diam-diam memerhatikannya. Berani-beraninya kamu datang dan mencuri selada milikku. Istriku sedang hamil dan dia sangat membutuhkan selada ini. Kamu harusnya meminta izin kepadaku. Kamu tahu bahwa kami semua sangat takut padamu. Aku tidak berpikir kamu akan mengizinkanku. Maafkan saya. Apa? Memaafkanmu? Kamu akan dihukum karena ini. Jika istriku tidak bisa untuk makan selada ini, ia akan sakit dan tidak akan bisa melahirkan. Tolong aku. Lalu bagaimana kalau kamu boleh mengambil selada sebanyak yang kamu mau? Tapi hanya dengan satu syarat. Setelah bayimu lahir nanti, kamu akan memberikannya kepadaku. Karena takut, suaminya segera menerima kesepakatan itu tanpa berpikir panjang. Setelah beberapa bulan, bayi itu lahir. Saat itu juga sang penyihir datang dan membawa bayi itu pergi. Ia menamai bayi itu Rapunzel. Sang penyihir kemudian merawat gadis itu hingga remaja. Ketika Rapunzel berusia 16 tahun, ia menjadi gadis muda yang sangat menawan. Penyihir itu menempatkannya di menara tinggi di tengah hutan. Tetapi menara ini tidak memiliki tangga, dan hanya ada satu jendela kecil di bagian paling atas. Penyihir itu tidak pernah memotong rambut pirang Rapunzel. Sehingga, ketika penyihir datang ke menara itu, ia harus memanggilnya dari bawah. Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambut emasmu. Ini mamamu datang. Rapunzel kemudian menurunkan rambut emasnya yang dikepang panjang melalui jendela kecil. Dengan bantuan rambut Rapunzel, penyihir itu berhasil sampai ke bagian atas menara. Ini berlangsung selama bertahun-tahun. Suatu hari, seorang pangeran datang ke hutan untuk berburu, dan ia mendengar suara nyanyian yang indah jauh di tengah hutan. Betapa indahnya suara itu. Dia bertanya-tanya, siapa yang mengeluarkan suara merdu itu dan mengendarai kudanya menuju sumber suara. Ia kemudian tiba di menara tempat tinggal Rapunzel. Sang pangeran melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak melihat tangga atau apapun untuk memanjat menara. Sang pangeran sangat terpesona oleh keindahan suara Rapunzel. Inilah yang membuat pangeran datang ke menara setiap hari, tetapi tidak bisa mencari tahu bagaimana cara ia memanjat ke atas. Satu malam, pangeran itu mendekati menara. Ia melihat bahwa ada penyihir yang menunggu di bawah. Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambut emasmu. Ini mama datang, nak. Keesokan harinya tepat setelah matahari terbenam, pangeran pergi ke menara dan mengubah suaranya menjadi seperti suara perempuan. Rapunzel,
Rapunzel, turunkan rambut emasmu. Ini Mama datang. Saat itu juga, Rapunzel melihat orang lain selain mamanya, pertama kali dalam hidupnya. Namun ini juga yang membuat Rapunzel sedikit takut. Kamu bukan mamaku. Mengapa kamu datang ke sini? Tidak ada alasan bagimu untuk takut. Aku mendengarmu bernyanyi dan jatuh cinta dengan suaramu. Aku hanya ingin melihat siapa yang bernyanyi itu. Rapunzel sangat menyukai apa yang dikatakan pangeran itu, dan ia tidak takut lagi. Sampai beberapa saat semuanya berjalan lancar, dan penyihir tidak mengetahui apapun. Akhirnya suatu hari, pangeran meminta Rapunzel untuk menikah dengannya. Maukah kamu menikah denganku? Saat itu penyihir menyadari bahwa ada sesuatu yang mencurigakan, dan mulai berteriak pada Rapunzel karena tidak bisa menahan amarahnya. Pangeran siapa? Berani-beraninya dia. Penyihir itu sangat marah, hingga Rapunzel tidak berani melawannya. Tiba-tiba sang penyihir memotong rambut emas Rapunzel yang indah itu. Ia kemudian menghukum Rapunzel dengan membawanya ke padang pasir yang jauh. Malam itu, sang penyihir tinggal di menara dan menunggu pangeran. Tiba beberapa saat kemudian, ia mendengar suara langkah kaki pangeran dari bawah. Rapunzel, Rapunzel, biarkan rambut emasmu turun. Ini aku pangeran. Penyihir menurunkan rambut Rapunzel yang telah ia potong. Sang pangeran kemudian memanjat rambut itu, tanpa menyadari apa yang menunggunya. Saat sampai di atas menara, ia menyadari bahwa itu bukan Rapunzel. Pangeran berpikir bahwa sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Penyihir itu mulai menyerang pangeran hingga membuatnya tersandung dan jatuh dari menara. Berkat semak-semak di bawah, pangeran berhasil bertahan hidup. Tetapi, karena duri menusuk dan melukai matanya, pangeran menyelamatkan diri dengan berlari ke sekitar hutan. Ia juga mencari Rapunzel, meski air mata di matanya terus mengalir. Selama beberapa hari, pangeran memakan buah-buahan liar yang ia temukan di hutan. Pangeran berjalan begitu jauh, sehingga akhirnya sampai di gurun, tempat Rapunzel tinggal. Tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pangeran mendengar suara yang nyanyian merdu. Ia langsung mengenali pemilik suara tersebut, dan tentu saja itu adalah suara Rapunzel. Pangeran mulai berjalan menuju suara merdu itu sambil berteriak, Rapunzel, Rapunzel. Dari kejauhan, Rapunzel juga mengenali suara pangeran. Pangeranku! Rapunzel yang meneteskan air mata kegembiraan, mulai berlari ke arahnya pangerannya dan memeluknya. Karena tubuhnya yang lelah, sang pangeran terjatuh di pangkuan Rapunzel. Rapunzel yang menangis, meneteskan air mata, tepat di atas mata pangeran. Tiba-tiba keajaiban terjadi, mata pangeran yang terluka menjadi terbuka lagi. Ia mulai melihat Rapunzel dengan jelas, dan ini sangat membuatnya bahagia. Mereka kemudian pergi ke kerajaan, di mana orang-orang menyambut mereka dengan gembira. Rapunzel dan pangeran pun menikah, dan hidup bahagia selamanya.